Memiliki uang banyak tentu menjadi impian banyak orang, apalagi bila mampu menghasilkannya dalam waktu sehari. Tapi sayangnya hanya segelintir orang saja yang bisa menghasilkan jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta dalam sehari. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa Anda tempuh sebagai usaha untuk mendapatkan banyak uang dalam sehari. Supaya tidak penasaran, berikut beberapa cara mendapatkan uang banyak yang telah kita rangkum. Eits, tapi jangan lupa, jika udah terkumpul, pastikan untuk menabung ya. Sebelum kita lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe bagi yang belum, dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi pertama dari channel ini. Yang pertama adalah berdagang. Banyak pengusaha sukses yang mengawali karirnya sebagai pedagang. Sejatinya tidak semua orang bisa menjadi pedagang ataupun pebisnis. Namun tidak ada salahnya bila Anda mencoba. Anda bisa memulainya dengan menjual produk-produk yang simple, misalnya elektronik, kendaraan, aksesoris, pulsa, makanan, dan lain sebagainya. Di era sosial media seperti sekarang, setiap orang bisa mempromosikan dagangnya dengan cara yang kreatif dan unik, sehingga bisa langsung viral. Tidak jarang produk yang viral bisa mendatangkan banyak cuan dalam sekejap. Yang kedua adalah kerja part-time atau full-time. Tidak semua orang yang bekerja bisa mendapatkan gaji tinggi, apalagi kalau bayarannya upah harian. Orang-orang yang bisa dapat upah tinggi dari bekerja biasanya sudah mencapai level eksekutif seperti CEO dan direktur dengan gaji di kisaran 900 juta sampai 3 miliar per tahun, atau setara dengan 2,4 sampai 8,2 juta per hari. Wow. Walau tidak berada dalam posisi eksekutif, Anda tetap bisa dapat uang besar dengan kerja part-time ataupun full-time di bidang yang menghitung prestasi berdasarkan target penjualan, seperti di bidang pemasaran. Misalnya saat Anda menjadi marketing untuk sebuah universitas dan mendapatkan mendapat imbalan 100.000 dari setiap calon mahasiswa yang mendaftar. Bayangkan sob, bila Anda berhasil menarik 30 sampai 100 orang mahasiswa baru, tinggal hitung saja sendiri ya sob. Yang ketiga, dropship. Jika Anda suka berjualan dan tanpa mau repot menyetok barang, Anda bisa menggunakan metode dropshipping yang sedang populer akhir-akhir ini. Dropshipping merupakan metode yang membuat Anda menjual produk orang lain di internet atas nama toko Anda tanpa diketahui oleh konsumen yang membeli. Walau mirip reseller, dropshipping membuatmu tidak harus membeli barang dulu dari pihak ketiga lalu menjualnya kembali. Cukup meneruskan pesanan dari calon pembeli ke pihak ketiga atau supplier. Selanjutnya pihak ketiga akan memproses pesanan tersebut dan melakukan packaging, lalu mengirim produk ke alamat konsumen atas nama toko Anda. Terdapat beberapa dropshipper terpercaya yang ada di Indonesia, seperti reseller dropship, bandros, sahabat dropshipper, dan dropship aja. Gimana? Tertarik untuk mencobanya sob? Yang keempat, jualan online. Jualan online masih satu cakupan dalam berdagang. Hanya memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan penetrasi pasar. Tak jarang para penjual online sekarang ini sudah memiliki kemampuan digital marketing yang bagus, sehingga akrab dengan berbagai tools yang ada di internet seperti Google Analytics. Anda juga bisa menjual barang dan jasa melalui berbagai platform internet seperti blog dan website, medsos atau media sosial, atau bahkan marketplace seperti Shopee, Lazada, Topet, Bukalapak, dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu kelebihan jualan online dibanding offline yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan komunikasi verbal. Cukup lewat gadget atau laptop. Dagangan bisa terjual tanpa harus keluar rumah. Yang kelima, sponsored post. Sponsored post merupakan konten yang disponsori oleh brand tertentu supaya terbit di situs blog atau website Anda. Misalnya seorang teman yang blognya memiliki trafik lumayan bisa mematok tarif sekitar 250.000 hingga 400.000 per sponsored post.
Setelah traffic blognya semakin menanjak, dia menaikkan tarifnya hingga berada di angka 700.000 sampai 1,2 juta per sponsored post. Tentu saja ada blogger yang tarifnya jauh lebih tinggi dari itu. Seorang blogger rata-rata butuh waktu 1-3 hari untuk menulis dan menerbitkan konten sponsored post di blog. Bayangkan, bila dalam seminggu seorang blogger memiliki 4 pesanan sponsored post, tentu bisa dapat uang 500.000 sehari, bahkan lebih, dengan cara menulis konten promosi. Yang keenam, menulis lepas. Mendapat uang 500.000 sehari dengan cara menulis, why not? Perkembangan digital marketing yang pesat membuat promosi online bisa dilakukan dengan berbagai cara, dan salah satunya melalui artikel atau tulisan editorial lainnya. Anda bisa menjadi seorang penulis full-time atau freelance, baik untuk klien perusahaan maupun individu. Memang rata-rata bayaran jasa penulis lepas tergolong rendah di Indonesia, namun Anda masih berpeluang mendapatkan fee yang lumayan besar dari perusahaan yang menghargai jasa penulisan profesional. Banyak pun beragam, tergantung jenis artikel yang ditawarkan. Untuk artikel SEO dengan minimum 2000 kata, Anda bisa mendapatkan upah secukup besar dari jasa menulis lepas ini. Yang ketujuh, kerja lepas atau freelance. Bekerja secara freelance atau bekerja lepas membuat Anda tidak perlu datang ke kantor atau mengikuti waktu kerja sebagaimana orang lain pada umumnya. Seorang freelancer bisa bekerja di mana saja dan kapan saja selama pekerjaannya selesai. Penghasilan freelancer juga tidak kalah besar dengan mereka yang bekerja kantoran. Tak jarang pekerja freelance bisa menghasilkan pendapatan yang jauh lebih banyak daripada mereka yang bekerja 9-5. Terdapat banyak sekali pilihan pekerjaan yang bisa dilakukan secara freelance. Berikut ini beberapa pilihan yang bisa Anda pertimbangkan. Jasa riset pasar, konsultasi SEO, membuat atau mengedit video, membuat aplikasi, web, dan lain-lain, menerjemahkan dokumen, copywriter, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia sobat, beberapa cara mendapatkan uang banyak dalam waktu yang singkat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.